Asal-usul Yesus dari A sampai Z. Ya, supaya mudah ya. Asal-usul Yesus dari A sampai Z. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Untuk memahami ini, Bapak Ibu Saudara, tidak mudah. Ini perlu hikmat, dibuka pikiran mengerti kitab suci. Bahasa gaulnya ya. Ini perlu level tingkat tinggi pemahaman ya. Jadi Suhu mau ngasih penjelasan, para romo kaleng-kaleng, para pendeta kaleng-kaleng, para mukalap abal-abal duduk manis dengerin Suhu mau ngomong. Seperti itu. Yesus dari A sampai Z. Ya, dari awal sampai nanti bumi ini lenyap. Yesus adalah Alfa Omega, artinya yang awal, yang akhir, ya. Di dalam yang sudah di dalam Wahyu 1 ayat 8. Jadi Alfa Omega itu ada 3 ayat yang menyebut tentang Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6 dan Wahyu 22 ayat 13. Yesus berkata langsung, "Aku Alfa Omega." Itu sudah nggak ada lawan, Pak. Ya, kalau sudah bilang aku, ya, Yesus tidak pernah berkata engkaulah Alfa Omega atau dialah Alfa Omega. Yesus berkata aku Alfa Omega. Dari A sampai Z, sejak A yaitu yang awal. Ia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Kolose 1 ayat 17. Siapakah dia? Yesus. Jadi sejak awal ya, Allah itu sudah punya nama Yesus ya. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu Tuhan, Allah itu yang duduk di tata surga. Clear toh? Simple banget toh? Anda yang masih belum bisa memahami ini duduk manis. Mungkin dudukmu kurang manis. Pada mulanya ada Allah di tata surga dan ada firman. Firman adalah Tuhan. Firman ini berkarya menciptakan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Jadi sudah punya nama ya. Dari A sampai Z, Allah itu sudah punya nama. Tuhan Allah itu satu roh dan satu nama yaitu Yesua. Ya. Oke, itu 36,5 miliar tahun sebelum Masehi. Yesus sudah ada 36,5 miliar tahun sebelum Masehi. Didiamkan. Nama Allah dan eksistensi Allah ini didiamkan berabad-abad lamanya. Roma 16 ayat 25, 26, 27. Oke, jadi menciptakan ya segala sesuatu ya, hikmat, kemudian surga, kemudian bumi belum berbentuk samudra raya dan pendukungnya di era 36,5 miliar sebelum Masehi. Lalu tahun 6000 Masehi ya menciptakan bumi bulat ya. Yesaya 40 ayat 22 ya, Allah duduk di atas bulatan bumi. Langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Yesaya 66 ayat 1. Jadi clear, bumi ini bulat, diciptakan oleh Yahweh. Ya, dulu sebagai firman menciptakan yang sebelumnya di era kekekalan 36,5 miliar sebelum Masehi. Lalu menciptakan bumi bulat tahun 6000 sebelum Masehi. Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan Allah, oleh Yahweh. Yahweh adalah nama sebutan untuk Yesus. Keluaran 3 ayat 15. Itulah namaku. Namaku adalah Yesus dan sebutanku turun-temurun. Sebutanku adalah Kristus. Di dalam Efesus 3 ayat 15 dan ayat 21. Yang diterima namanya turun-temurun di surga dan di bumi. Dan turun-temurun yaitu Yesus Kristus. Jadi Keluaran 3 ayat 15, Yahweh adalah nama sebutan untuk Yesus Kristus. Bahasa Inggrisnya memorial name, bukan real name, bukan true name ya. Kemudian menjadi manusia selama 33 tahun itu sudah selesai, mati bangkit naik lagi ke surga. Kemudian sebagai anak domba. Sejak Yesus duduk di tahta surga, Wahyu 4 ayat 2, lalu loncat dulu ke Wahyu 11 ayat 15. Pemerintahan ada di Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dianya, D-nya huruf besar.
Jadi pemerintahan sekarang ini dipegang oleh Yesus yang duduk di tahta surga dan anak domba yang berkarya. Dia yang diurapinya, ya. Baru nanti ada proses menerima gulungan kitab di dalam Wahyu 5 ayat 6. Lalu semua materai semua dibuka, saya sudah hitung ya. Itu maka rapture akan terjadi 4930. Kemudian kerajaan Harmagedon sampai 4965, lalu kerajaan 1000 tahun, lalu Gog dan Magog, dan akhirnya lenyapnya langit dan bumi, kiamat tepat tahun 6000 Masehi. Yesus yang menciptakan langit dan bumi yang bulat ini, Yesus juga yang menentukan kapan kiamat, Yesus juga yang menciptakan langit dan bumi baru, Wahyu 21 ayat 1. Very clear, jadi Yesus dari A sampai Z, semua komplit dengan timeline-nya, kapan waktunya gitu ya. Pertama 36,5 miliar tahun sebelum Masehi, yaitu dalam era yang kekekalan itu. Lalu tahun 6000 Masehi sebelum 6000 sebelum Masehi menciptakan langit bumi bulat. Lalu tahun 1 sampai 33 Masehi berkarya sebagai Tuhan yang menjadi fisik manusia hanya sekali-kalinya. Lalu sejak tahun 65 Masehi setelah selesai menurunkan kitab Wahyu, Yesus duduk di tahta surga. Lalu di situ Yesus sebagai Tuhan Allah, lalu ada anak domba, ya. Wahyu 11 ayat 15. Lalu nanti setelah rapture, Wahyu 6 Wahyu 5 ayat 6, ya, itu akan dimulai dengan yang namanya Harmagedon, yang dengan segala macam itu, 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan, dan seterusnya itu, ya. Jadi very clear ya, Yesus dari A sampai Z. Anda yang masih bingung, saya maklum, ya. Anda yang bingung, saya maklum, karena untuk memahami Alkitab itu perlu pikiran dibuka mengerti kitab suci. Lukas 24 ayat 45. Demikian pula segala selubung dalam pikiranmu harus dilenyapkan, harus disingkirkan oleh Yesus di dalam 2 Korintus 3 ayat 14. Anda yang tidak percaya Yesus Allah, sekali lagi, Anda yang tidak percaya Yesus Kristus itu satu-satunya Tuhan Allah, ya, satu-satunya Allahu Akad Warabani, dari keyakinan apapun, Nasrani, ya, yang anggotanya Katolik dan Protestan, maupun di luar kekristenan. Anda yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai the only one Lord and God, satu-satunya Tuhan Allah itu, Anda tidak mungkin paham Alkitab. Karena Alkitab itu bukan ilmu pengetahuan yang modalnya cuman pakai pikiran, tetapi pikiran harus dibuka mengerti kitab suci, dan selubung dalam pikiranmu harus dienyahkan, dilenyapkan. Yang bisa melakukan itu hanya Yesus Kristus tok, tidak ada yang lain. Yesus Kristus adalah Alfa Omega, dari yang awal 36 miliar sebelum Masehi sampai nanti yang akhir tahun 6000 Masehi, lalu berlanjut di bumi baru selama-lamanya. Ya, very clear. Anda yang masih bingung, kami maklum, karena untuk ini perlu dalam bahasa yang mudah dimengerti, ilmu tingkat tinggi. Yang dimaksud sebenarnya pikiran dibuka mengerti kitab suci, selubung dalam pikiranmu dienyahkan oleh Yesus. Anda harus jadi penyembah Yesus baru paham Alkitab. Ya, tidak akan pernah bisa ada orang yang tidak percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah kok paham Alkitab. Tidak akan pernah bisa. Ya, catat baik-baik ya. Anda yang cuman percaya, aku percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tapi Allah kami tetap Bapa Iblis. Kami tidak bisa paham Alkitab. Allah kami segitiga, Pak. Walaupun kami menyebutnya Bapa dalam nama Yesus, tidak ada Bapa dalam nama Yesus. Yang ada Allah dalam nama Kristus Yesus. 1 Petrus 4 ayat 16. Itulah orang Kristen. Ya, kalau kamu Bapa dalam nama Yesus itu orang Nasrani. Go to hell. Kalau orang Kristen, Allah dalam nama Yesus. 1 Petrus 4 ayat 16. That it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allahu Akad Warabani itu, Allahu Akbar itu, dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.